profit. Dan kemudian di akhir minggu teman-teman bisa selalu WD secara konsisten berapapun nilainya. Yang penting ada satu tanda di mana teman-teman meraih keberhasilan secara tahap demi tahap. Ya. Saya sudah memberikan gambaran tentang plan-nya tentang Euro USD. Untuk Euro USD. Jadi Euro USD ini posisinya masih rawan. Nanti ketika dia breakout S1, teman-teman sebaiknya ikut sell. Karena sell-nya ini sudah cukup kuat. Kalau teman-teman di posisi R1, biarkan teman-teman bisa ikut buy-nya dulu, nunggu di posisi R2. Teman-teman boleh melakukan entry sell itu ketika di antara R2 dan R3. Kalau tidak mencapai area ini, teman-teman sebaiknya evaluasi terlebih dahulu. Ya, jangan dipaksakan karena tiba-tiba dia bisa breakout ke atas. Nah, ini sudah ada SL batasannya. Kalau sudah breakout ke atas SL ini, maka yang tertinggal sell di sini, kalau ketahanannya kecil, itu sebaiknya di cut loss. Maka fungsi dari SL ini adalah batas akhir dari sebuah perjalanan atau kesalahan dari teman-teman meletakkan entry-nya. Ya, jadi batasan akhir. Jadi bukan berarti SL ini sebagai pokoknya kalau nggak nyampe itu ya saya nggak entry lagi. Ya itu konsep pribadi. Nanti penentunya dari berbagai disiplin ilmu. Teman-teman belajar di mana-mana dan di instruktur A, B, C, D sampai Z. Nanti penentu akhir dari sebuah gaya trading itu adalah psikologi yang membentuk diri teman-teman menjadi seorang trader. Apakah trader pemberani, atau trader asal-asalan, atau trader untung-untungan, bahkan hanya trader main satu kali entry satu hari. Nanti teman-teman akan dibentuk oleh situasi yang teman-teman bentuk sendiri. Dari berbagai guru-guru yang teman-teman pernah belajar di mana-mana. Dari karakter itu, nanti teman-teman akan tahu yang paling nyaman buat diri teman-teman sendiri itu yang mana. Inilah penentu akhir nanti sebagai seorang trader, sebagai income utama buat keluarga teman-teman dan saudara-saudara sekalian semuanya. Itu dari situ nanti letaknya. Masih membutuhkan proses panjang. Nggak mungkin kalau orang baru belajar trading sebulan sampai 3 bulan, langsung profit konsisten selama 2 tahun berturut-turut, itu nggak mungkin. Yang sudah belajar bertahun-tahun saja, itu sudah juga pernah mengalami pahit MC. Pernah mengalami pahit, jungker balik, merayap, dan lain sebagainya. Makanya ada pertanyaan dari Bu Anita dari Sulawesi. Pak Indro, kok layarnya tidak pernah ada floating? Saya sudah berkomitmen bahwa saya paling lama itu 4 jam. Saya kalau lihat floating lama-lama lebih daripada 4 jam, perut saya mual. Saya mendingan saya cut loss, saya cari lagi nanti. Sudah saya ikhlaskan, itu akibat kebodohan saya untuk melakukan entry. Atau mungkin pasar tidak bersahabat dengan rencana kerja saya. Saya cukup seperti itu saja. Karena mau trading ditinggal berhari-hari, mau swing, mau middle swing, semuanya risikonya sama. Kalau nggak untung ya rugi. Teman-teman nanti akan mempelajari berapa profit, berapa risk-nya, itu akan merasakan sendiri. Tidak bisa dengan teori-teori yang pernah disampaikan bahwa 1:5, 1:10, 1:3, tidak bisa. Ini mekanisme pasar. Ini bukan ilmu matematika yang bisa diklaim bahwa angkanya itu selalu sama. Tidak bisa. Kita hanya mengetahui seperti orang pedagang. Oh, kalau hujan, ya jangan jualan es. Kalau panas, jualan es. Sudah melakukan metode yang baik. Pada saat terik matahari dia jualan es, estimasinya laku. Tiba-tiba pembelinya sepi, itu pun bisa terjadi. Ya. Bisa terjadi. Jadi, jangan mengatakan bahwa sesuatu ini
teman-teman kena racun-racun di luar, apalagi melihat akun tetangga-tetangga, screenshot profitnya sekian, screenshot profitnya sekian, itu bukan diri Anda. Kalau Anda masih goyah melihat angka-angka itu, berarti Anda belum ketemu diri Anda sendiri dalam dunia trading. Itu pesan saya, poinnya itu gitu. Kamu untung 0,05%, misalnya 0,5% per hari, sudah disyukuri, nanti akan bertahap, pelan-pelan akan naik. Nanti teman-teman akan naik volume profitnya. Ya, tentunya kalau profitnya naik, risikonya naik, gitu. Nah, itu silakan nanti teman-teman sebagai penentu, ya, penentu akhir. Ini untuk plan Euro USD R1, S1-nya jelas, S2-nya jelas, ya. Jadi teman-teman hanya bermain di posisi area-area yang sudah kita gambarkan atau kita rencanakan, tetapi perlu dieksekusi. Apakah perlu di S2 itu selalu sell, Pak? Ya kan saya mengatakan ini belum tentu, ini areanya. Area jangan-jangan ada pembalikan. Jangan-jangan dia lanjut. Ada dua opsi, seperti halnya untung atau rugi. Nah, tetapi tugas seorang trader adalah meminimalisasi kerugian atau penataan keuangan. Ini seperti halnya Anda itu seorang perusahaan, seorang akuntan, menata keuangan, menata cash flow, supaya cash flow itu sehat. Kalau teman-teman tidak bisa menata cash flow secara sehat, ya hancur juga perusahaan. Walaupun itu perusahaan real, sama dengan di trading. Ya. Nah, ini untuk plan Euro USD, sekaligus saya tadi memberikan pesan, karena ternyata masih perlu banyak belajar teman-teman ya. Jadi sabar, tapi pasti nanti suatu saat pasti akan ada jalan keluarnya. Oke, untuk plan Euro USD pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 saya cukupkan sekian dulu. Semoga bermanfaat dan salam WD konsisten.